Remaja calon ulama besar. Diamnya bersih. Diamnya pandangannya penuh dengan hibrokus raminya. Ini bertanya sama anak-anak, siapa yang tahu kapan 1 Hijriah? 1 Muharram kapan? Kemarin. Tanggal berapa? 20. Udah lihat belum? 21 Agustus. 21 Agustus. Yang benar 20 apa 21? 21. 20. 21 hari Kamis. 21 hari Kamis. 20 Agustus. 21. 20. Apa 20 apa 21? 21. 20. Tanggal 20 Agustus. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bu Nurul akan bercerita tentang remaja hebat di dunia dan di akhirat yang mampu merubah peradaban manusia. Remaja yang berada di balik suksesnya hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Pertama, kisah kehebatan, keberanian sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah anak-anak pertama, golongan anak-anak yang pertama kali masuk Islam. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ya, 100. Takbir. Buat yang jawab, semoga Allah jadikan ulama besar. Pejuang Islam. Berubah peradaban. Nah, jadi kalau jawab pertanyaan guru langsung guru doain. Makanya perhatiin, ya. Bu Nurul tanya, secara manusiawi, kalau ada orang yang akan dibunuh, ada seseorang tuh rumahnya akan diserbu oleh orang satu kampung mau meroyok satu rumah. Kira-kira kalau kalian disuruh tidur tuh di rumah orang tersebut dan orang tersebut pergi ngosongin rumahnya, kalian tidur di rumahnya. Nah, di rumah itu akan dilakukan penyerbuan besar-besaran. Berani nggak? Secara alamiah tidak berani. Lain halnya dengan tokoh hebat ini, Ali bin Abi Thalib. Dia mengambil sebuah keputusan yang sangat hebat. Dia buktikan cintanya kepada Allah di
atas rasa takutnya. Dia buktikan lisannya berzikir, hanya ingat Allah, ingat pahala Allah, ingat surga Allah, melupakan sebuah kematian. Dia mempunyai pemikiran yang cemerlang. Dia tidak pilih kehidupan yang naif, kehidupan yang hina. Dia pilih kehidupan kemuliaan, kemenangan Islam, atau mati syahid. Itu pemikiran yang cemerlang. Dia pilih keberanian untuk ngantuk, untuk lelah, untuk capek, untuk kesel, untuk galau demi perjuangan Islam, demi cita-cita besar menjadi ulama besar. Dia pilih lapar, dia pilih lemas untuk menempa diri dalam setiap saum Senin dan Kamisnya. Itu remaja hebat, menunjukkan keberanian, dan Ali bin Abi Thalib telah menunjukkan keberanian itu. Tokoh yang kedua yang akan kita ceritakan di balik hijrah Rasul adalah Asma bin Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Ali itu disebutkan usianya pada saat itu sekitar 9 tahunan. Kalau Asma usianya saat itu 16 tahun. Dia seorang perempuan, anak orang kaya. Anak sekarang kalau bilang gua anak sultan, itu kira-kira kalau istilah gua anak sultan itu apa? Semau gua, mau apa lu? Gua anak sultan, itu gak? Paham? Gua anak jenderal, ngapain lu? Tembakan bapak gua panjang, masuk penjara, tetap masuk penjara, paham? Asma, anak orang kaya di Mekah. Setiap ada sahabat dari kaum budak yang disiksa, Abu Bakar sering menebusnya. Mayoritas hartanya didakwakan, diinfakkan buat perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak orang kaya, mau apa aja bisa. Jangankan HP yang segini, HP-nya serumah bisa dia. Orang pakai sepatu sepasang, dia 20 pasang nggak bisa, saking kayanya. Orang naik mobil satu, dia 20 dikerek, saking kayanya. Tapi Asma tidak begitu. Dia menghabiskan waktunya untuk berdakwah bersama ayahnya, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siap meninggalkan kemewahan dunia untuk menjemput surga Allah, untuk menjemput kemuliaan Islam, memperjuangkan hijrah untuk tegaknya Islam, diterimanya Islam di Madinah. Apa tugasnya Asma? Abu Bakar udah berangkat tuh bersama Rasulullah, datang
Orang kafir ditanya, mana ayahmu? Maaf, ayah saya tidak ada. Langsung ditempeleng. Nangis gak dia? Perempuan gak nangis. Laki-laki nangisnya kayak pakai speaker. Iya, buat yang belum di pondok tuh, jangan bikin malu nanti yang baru-baru ya. Nanti nangis, ada yang kayak gitu, besar tinggi, katanya jawara, menang pencak silat mulu, menang tarung melulu, katanya pendekar, gak takut sama golok, sampai di pondok suruh sholat tahajud. Pikiran ada kuntilanak di atas masjid, diutus berdakwah di satu masjid. Kangen nama maknya, nangis di atas menara masjid. Si imam tak ketakutan, kita dikira kuntilanak. Pas diparanin, bang, kamu nangis bang. Iya bang. Jadi yang di rumah jangan bikin malu emaknya ya. Apalagi yang alia, kumisnya udah kelihatan, janggutnya udah kelihatan, nanti diantar emaknya nangis. Asma gak begitu, berani. Karena apa? Kecintaannya kepada Allah mengalahkan yang lain, mengalahkan rasa takut. Ini gak takut, secara manusiawi pasti ada. Kenapa itu dikalahkan? Karena ada kekuatan dari Allah. Terus apalagi yang dia lakukan? Secara sembunyi-sembunyi yang memberikan makanan, mengantarkan makanan kepada Rasulullah SAW, di mana saat itu Rasulullah dan ayahnya akan dibunuh, sedang dicari. Coba bayangkan anak-anak, dia harus melakukan sebuah strategi besar agar tidak diintai, diintip. Seorang perempuan, dia seorang mufakkiro, mustaniro, Asma mufakkiro, mustaniro. Si Asma mempunyai pemikiran yang dalam dan cemerlang. Fatimah namanya Fatimah mufakkiro, mustaniro. Mempunyai pemikiran yang cemerlang, cerdas. Perempuan itu memang harus cerdas, kuat akidahnya, cemerlang, menyinari dunia. Islam membuka peluang itu. Mendampingi dakwah Rasul, berstrategi. Kalau zaman sekarang itu si Asma politikus, ikut merancang sebuah kemerdekaan, kebesaran Islam. Hebat gak? Hebat. Pilihannya adalah mati syahid atau hidup mulia. Yang saat itu diceritakan Asma dalam kondisi sudah lihat nak, dari Mekah terus perjalanan di goa tempat Rasulullah ya bersama Abu Bakar. Itu apa nama goanya? Goa apa yang di rumah? Rasul. Yang di pondok goa apa? Semoga yang jawab jadi ulama besar Amin. Islam. Amin.
Amin. Habis 30 juz amin. Bisa bawa orang tuanya ke surga. Amin. Tuh. Jauh. Dari Mekah ke Gua Sur tuh jauh. Coba. Itu untuk katanya Gua Sur. Asma sedang hamil melakukan perjalanan sejauh itu. Umur naik mobil aja kayaknya lama banget sampai ke Gua Sur itu, karena waktu itu perjalanan mau dari Mekah ke Madinah. Nurul Ustaz naik mobil itu jawatan masih kecil, nggak tahu masih ingat apa enggak. Di situ Nurul lihat tuh bukitnya, Masya Allah. Kalau Nurul nggak naik tuh bisa nyangkut dari jembaknya, nggak berani. Nurul takut ketinggian. Jabal Rahmah aja Nurul setengah nangis naiknya. Ya kayak, kakak udah naik tuh sama abang tinggi. Itu agak bisa dinaikin. Oh kalau Gua itu Gua Sur tinggi betul. Dulu gak ngebayangin perempuan hamil naik itu bisa beranak. Betul. Artinya apa? Dia perempuan yang cerdas, mufakiro, mustaniro. Asma mufakiro, mustaniro. Jadi Fatimah harus gitu, karena namanya Fatimah mufakiro, mustaniro. Cerdas, fisiknya kuat, akidahnya kuat. Orang kalau pemikirannya dalam, cemerlang, pasti ilmunya banyak. Itu sosok Asma, sosok kepribadian, contoh remaja yang lisannya berzikir, diamnya berpikir, ngomongnya penuh dengan pelajaran, nasihat, ibroh. Itu contoh manusianya. Ada lagi sosok yang ketiga. Jadi 3 tokoh remaja, di antara tokoh remaja di balik hijrah Rasul, Bu Nurul tampilkan 3 tokoh remaja. Siapa yang pertama tadi? Yang kedua? Abu Bakar. Yang ketiga? Mus'ab bin Umair. Bagaimana kisah Mus'ab bin Umair? Tadi dia orang terkaya, dia orang kaya, dia orang hebat, anak sultan. Ngapain lo gua anak sultan? Ciputat dibeli dah. Ciputat dibeli, Tangerang Selatan dibeli. Saking kayanya nggak ada yang bisa ngatur. Itu istilah sekarang. Nih. Assalamualaikum Sobat Muslimah, gimana kabarnya selama dari ini? Oh iya Sobat Muslimah, sebagai Gen Z yang hidup di era Gen Alpha ini, kita dihadapkan dengan kehidupan serba hebat. Bagaimana tidak, feed sosial media kita dibanjiri dengan updatean public figure, influencer milenial atau selebgram yang selalu berhubungan dengan barang branded, koleksi barang mewah, rumah bak hotel, atau bahkan bolak-balik ke luar negeri untuk liburan. Selain itu, kehidupan mereka seolah menjadi kehidupan yang begitu diimpikan oleh semua orang. Bahkan mungkin kita
Sobat muslimah, hidup mewah dan berlimpah harta memanglah ujian bagi yang memiliki. Sebab semua harta kita kelak akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti. Mus'ab bin Umair, sang duta politik muda yang menaklukkan Madinah. Ia adalah pemuda gagah dan tampan. Ketika ia menggunakan wangian, parfumnya tercium, bahkan sampai ia menghilang. Ketika masih menjadi kafir, Mus'ab selalu menggunakan pakaian dan sendal terbaik pada masanya, mendapatkan pendidikan terbaik. Bahkan pada masa itu, tak sedikit pun ia merasakan beritanya dalam hidup, sebab ia memiliki harta kaya dan nasab yang mulia dari kedua orang tuanya. Namun, ketika ia masuk dalam Islam, 180 derajat ia mengubah hidupnya. Baju lusuh dan sandal biasa menghiasi tubuhnya. Sampai ibu Mus'ab bin Umair menangisi anaknya yang menurutnya sangat serupai sejak menjadi muslim. Mus'ab melakukan ini sebab menyadari bahwa nikmat dunia menghalanginya dekat dengan Rohnya. Masih ada lagi? Masih dong. Sosok wanita Fatimah Al-Fihri membangun basis pendidikan universitas pertama di dunia untuk kebutuhan pendidikan kaum muslimin dengan harapannya. Ia tak butuh koleksi tas atau baju mahal, jalan-jalan ke luar negeri, atau bahkan sekedar memiliki rumah bak hotel. Sebab Fatimah tahu harta adalah ujian dirinya. Nah, satu lagi nih, sobat muslimah, anak sultan sang penakluk Konstantinopel yang namanya ketika disebut membuat seantero Roma bergetar. Siapa lagi kalau bukan Sultan Muhammad Al-Fatih? Menjadi anak sultan membuatnya tidak hidup glamor, apalagi hedon. Di usia belianya, ia belajar memimpin sebuah kota dan terus mengasah dirinya menjadi yang terbaik dalam iman dan melayakkan dirinya untuk menjemput bisyarah Rasulullah SAW. Beda kan definisi anak sultan zaman now yang hanya terkenal dengan koleksi barang branded, punya rumah bak hotel, dan materialistik lainnya. Padahal ada masa kejayaan Islam para anak sultan atau kategori yang orang kaya adalah anak-anak yang dipenuhi kesederhanaan dan penuh perjuangan yang membuat mereka men-challenge dirinya untuk menjadi garda terdepan dalam memviralkan ajaran Islam. Sebagai muslim, memiliki harta yang bergelimangan dan material yang banyak merupakan nikmat dan cobaan. Tidak haram memilikinya, namun jika kita lalai dengannya, hal itu akan menjadikan kita jauh dari nikmatnya iman dan yang pastinya kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak yaumul akhir. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, serta tentang hartanya dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Gambarnya anak sultan. Iya. Maknya baru juragan rempeyek udah bilang anak sultan. Sultan Muhammad Al-Fatih walaupun benar-benar anak sultan, masa remajanya dihabiskan dengan hura-hura nggak? Tidak. Remaja hebat, remaja sang penakluk peradaban, masa remaja itu dihabiskannya melayakkan diri, memantaskan diri menjadi seorang pejuang kayak kalian, memantaskan diri untuk menjadi sang penakluk. Pantaskan diri saya, tahajudnya udah dawang belum? Pantasin dulu, dilatih terus. Puasa Senin Kemisnya udah dawang belum? Dipantaskan, terus berlatih. Duhanya udah dawang belum? Al-Qur'annya udah hafal belum? Udah paham belum? Udah diamalkan belum? Udah didakwakan belum? Apa sudah punya strategi? Masa remaja itu dihabiskan buat memantaskan diri, memantaskan diri menjadi remaja yang terpilih oleh Rasulullah. Rasulullah tidak akan mungkin menunjuk remaja penakut,
untuk tidur di tempat tidurnya. Gak mungkin. Gak mungkin Rasulullah nunjuk laki-laki cengeng. Ngompol, misalnya udah gede masih ngompol. Gak mungkin Rasulullah tunjuk. Pastilah dipilih remaja hebat yang sudah diperhitungkan oleh Rasulullah tentang kehebatannya untuk memperkuat perjalanan hijrah. Jadi sebelum ditunjuk itu Ali sudah menghabiskan hari-harinya mempersiapkan diri, membekalkan diri agar tertunjuk. Kira-kira Bu Nurul kalau lomba pasti nggak semuanya kan diikutkan, ya Pak? Dipilih Kak? Dipilih. Maka pantaskan diri menuju kepada pemilihan sang pejuang, sang perebut peradaban, mengembalikan kejayaan Islam. Persiapkan diri kita. Jangan sampai ketika penaklukan bukan jadi sang penakluknya. Jadi apanya? Jadi kudanya. Boro-boro jadi kudanya. Jadi ekor kudanya. Ada yang mau jadi rumputnya? Siapa yang mau jadi tai kudanya? Mau jadi tai kudanya? Tentu semua mau jadi apa? Sang penakluk peradaban, bukan ditaklukkan oleh peradaban. Itulah remaja-remaja hebat. Dia sudah membuktikan dirinya. Tinggal kalian membuktikan keberanian kalian memilih Allah di atas segalanya. Di atas rasa lelah, rasa sakit, rasa malas, rasa kantuk, rasa ingin main, rasa ingin ngomong-ngomong air, ngomong-ngomong tanah, manjat-manjat, itu semua dikalahkan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri menjadi ulama besar, sang pemimpin dunia. Nah, kegambar gak? Kegambar gak? Nah, itu baru 3 orang. Belum lagi sederet ratusan bahkan ribuan sahabat remaja yang hebat, yang telah membuktikan dirinya. Jam berapa? 5:09. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Buat yang di rumah, sembari menunggu pertanyaan, buat yang di rumah sudah melatih diri belum? Lisannya berzikir, diamnya berpikir, pandangannya penuh dengan ikro. Ngomongnya masih ada nggak yang di rumah ngomong ngawur? Ada nggak masih ngomong kotor-kotor? Masih nggak ada yang ngomong kasar? Yang di pondok? Masih ada nggak Di? Hah? Masih ada? Oh, ntar dipanggil. Ngomong kebun binatang? Masih ada? Dipanggil tuh, yang mutabaahnya siapa? Harus betul-betul yang mutabaah, diislah, diperbaiki. Yang perempuan masih ada? Hah? Yang ngomong sia-sia masih ada? Ngerumpi-ngerumpi? Hah? Yang mutabaahin betul-betul, dipantau. Jangan hari mutabaah aja, hari mutabaah itu kita nanya dia. Hari bukan mutabaah, kita perhatiin dia. Paham nggak? Jadi
dibilang, Ana lihat anti tanggal sekian, jam sekian, ngomong gak bermanfaat. Enggak? Hibah, karena cerita yang mengandung haram. Ya, cerita laki-laki dipain orang, menghina orang. Enggak? Ya, dijaga betul temannya. Amar ma'ruf nahi munkar. Ada pertanyaan? Oh iya Bu, saya mau tanya Bu. Oh, boleh. Siapa tadi mau tanya? Saya Bu, Randi. Oh. Mana ini gambarnya hilang? Gini Bu, misalnya ada seorang, Ntar dulu, belum dapat gambar kamu. Kok hilang? misalnya Ya. ada seorang remaja yang terjebak dalam lembah kemaksiatan. Nah, dia ingin bertaubat, tapi lingkungannya itu tidak mendukung Bu, jadi kayak mendukung untuk maksiat terus. Itu gimana cara keluarnya gitu Bu dari lembah kemaksiatan itu Bu? Ya, pertama kali hijrah tempat ya. Harus tinggal betul. Tinggalkan lingkungan itu. Kalau memang di lingkungan itu tidak bisa, belum bisa buat, tinggalkan tempat itu. Harus berani ninggalinnya. Banyak caranya. Salah satu caranya gimana? Mondok. Ya kan? Iya. Gampang sekarang. Ya kan? Yang kedua, berada di lingkungan orang-orang soleh. Cari teman-teman yang soleh. Tinggalkan teman-teman yang tidak soleh. Lupakan semua kenangan buruk, kenangan maksiat, cerita-cerita maksiat. Sampai mati haram diceritakan lagi. Jadi orang kalau sudah bertaubat gak boleh cerita-cerita dosa yang lalu. Udah ditutup, gak boleh diceritakan lagi. Kalau orang lain menceritakan, maka hukumannya, aibnya di padang yaumil mahsyar akan dibuka oleh Allah. Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Kalau betul-betul bertaubat, tidak mengulanginya lagi, insya Allah Allah terima. Contohnya siapa? Pada saat kemarin apa penerimaan profesor apa namanya kalau kalian? Penyambutan siswa baru, Pak Kibat kan bilang ada seseorang yang dalam hidupnya sama sekali lurus saja, tidak pernah berbuat dosa besar. Siapa? Contohnya di dalam Al-Quran diabadikan namanya adalah Ibadur Rahman. Tapi ada seseorang, orang hebat, orang besar, orang taat, sebelumnya berbuat maksiat, bahkan syirik. Siapa? Umar bin Khattab, ya kan? Dulu kan menyembah Allah. Kemudian menjadi apa dia? Pejuang Islam. Kenapa bisa menjadi pejuang Islam? Karena bertemannya yang kepala tanggung. Sama siapa? Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya cari teman tuh yang ibadahnya paling bagus, yang selalu melakukan, memperhatikan yang wajib, mengamalkan yang sunnah, menjauhkan yang makruh, yang subhat, apalagi yang haram. Pilih itu dia jadi teman kita. Ya, tuh ya, Randi. Nah, ini gimana nih? Nggak bisa bacanya. Padahal saya sudah menulis amalan-amalan untuk diamalkan, tapi saya susah mengamalkannya karena suka lupa, malas. Bagaimana solusinya? Berarti belum mengenangkan Allah.
baik masih males. Berarti memenangkan apa dia? Memenangkan kemalasannya. Tuh di dinding gedung Al-Fatih 1453. Baik Quran udah punya gedung. Cepatlah pulang kalian. Yang udah lama baik Quran udah punya gedung. Power tinggi banget sampai ke langit. Namanya Gedung Al-Fatih 1453. Babib cepet datang, Beb. Lihat gedungnya. Ya, berarti masih memenangkan kemalasan, belum memenangkan Allah. Belum terlatih ini zikir, zikirnya kurang, sholatnya kurang khusyuk, kurang ingat Allah, puasanya sepanjang puasa nggak ingat Allah, sholat duhanya ngeblong aja, kayak sepeda tanpa rem. Loh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, udah selesai ya? Nah iya, kamu nggak tahu, nggak tahu. Jadi mulai dari Allahu Akbar, tiba-tiba orang udah salam aja. Udah selesai katanya. Karena mulai dari awal bengong atau lelak tidur. Nah ini kemungkinan aktivitasnya tidak diisi dengan hidroksilabil, tidak berhubungan dengan Allah. Sholatnya tidak berhubungan dengan Allah, puasanya tidak berhubungan dengan Allah, nyapunya tidak berhubungan dengan Allah, belajarnya tidak berhubungan dengan Allah, tidak ada ruhiyahnya, kosong. Ya, itu. Tapi kalau hatinya dipimpin terus, pikirannya dipimpin terus, pandangannya dipimpin terus, insya Allah ingat tuh lagi malas, cepat zikrullah, menangkan Allah. Ya nggak? Kayak sholat aja, Allahu Akbar, Allahu Akbarnya khusyuk, Bismillahirrahmanirrahimnya khusyuk, Alhamdulillah entah kemana. Ingat lagi, iya karena budua, iya karena nasta'in. Balik lagi hati kita. Begitu ingat, langsung balik lagi. Bukan tahu malas, bablas saja. Ya. Ini tadi, yang ini ya. Kalau misalnya lagi kita mau ngambil jawaban, kalau misalnya kita kuliah mau ngambil jurusan S1 itu kan jurusan kan strata 1, jenjangnya strata 1. Nanti fakultasnya baru S1 fakultasnya apa? Terus jauh banget ya. Dulu baca. 2 semester apa? Ustazah, kalau misalnya kita kuliah mau ngambil jurusan S1 bahasa Arab, S2 tafsir, S3 ambil psikolog, bisa nggak Ustazah? Atau S2, S3? S1 bahasa Arab, S2-nya ngambilnya tafsir, bisa. Tapi nanti ilmu tafsirnya tidak sedalam anak tafsir yang dari jurusan tafsir S1 dan S2. Nanti dia lebih dalam analisa tafsirnya dengan bahasa Arab. Tuh, nanti seperti Bu Nurul. Bu Nurul jurusan bahasa Arab, ngambilnya tarbiyah. Tapi tarbiyahnya ngambil pendekatannya tafsir sama ilmu psikologi. Jadi hanya sebagai pendekatan keilmuannya aja.
Tapi dasar keilmuannya Bu Nurul itu bahasa Arab sama tarbiyah. S3-nya tarbiyah lagi. Jadi tarbiyahnya lebih dalam lagi. Pendekatannya, kalau S1-nya Bu Nurul pendekatannya pakai pendekatan tafsir, penelitiannya walaupun isinya tentang sosiologi, tentang gender. Terus S2-nya pendidikan psikologi, tentang psikologi kognitif, kecerdasan dalam perspektif Al-Quran. S3-nya lebih ke anak usia dini, ke seluruh multiple kecerdasan anak usia dini dalam perspektif Al-Quran. Jadi ilmu bahasa Arab Bu Nurul itu Bu Nurul gunakan untuk pisau analisa, menggunakan pendekatan tafsir pada bidang Bu Nurul pendidikan. Nah, kalau kalian ngambilnya S1-nya itu bahasa Arab, S2-nya tafsir, maka ilmu tafsirnya tidak sekuat anak tafsir ke tafsir. Paham ya? Jadi nanti dia lebih ke pendekatan bahasa Arabnya yang kuat. Kalau Quraisy Shihab itu dia pendekatan bahasa Arabnya yang kuat. Kalau Adi Hidayat itu jurusan bahasa, kemudian ngambil hadis. Jadi dia, makanya dia kalau ceramah tentang hadis dikupasnya dulu bahasa Arabnya. Sama kayak Ustadz Habib. Kalau beliau ceramah, ya kan bahasa Arabnya dikupasnya habis. Karena beliau dari jurusan bahasa Arab, sama kayak Bu Nurul. Nanti gitu. Nah kemudian S3-nya mau ngambil psikologi. Ya, nanti kalian ilmu tafsirnya bisa pakai pendekatan bahasa Arab, pakai pendekatan psikologi. Tapi kalau di Indonesia, jadinya ilmu kalian itu nggak ada yang dalam ketiga-tiganya. Bahasa Arabnya setengah, tafsirnya setengah, psikologinya setengah. Jadi dia setengah. Ya. Dan tidak bisa jadi seorang psikolog. Tidak bisa. Kalau mau jadi psikolog, misalnya ngambil double, bisa. Misalnya S1 ngambil jurusan tafsir, S2 ngambil jurusan tafsir, tapi S1 psikologi, S3 ngambil jurusan tafsir lagi. Ketika S3 ngambil S2 psikolog, itu mantep. Ilmu psikologinya dalam, ilmu tafsirnya dalam. Jadi mufassir di bidang psikologi. Tuh. Kalau kecerdasannya bagus, S1 ngambil tafsir hadis, bersamaan itu ngambil psikologi. S2 ngambil tafsir hadis, bersamaan itu ngambil psikolog. Dari S3-nya tafsir. Kalau begitu, perkuat lisannya berzikir, diamnya berpikir, pandangannya penuh dengan ikhlas. Ya Allah, itu cita-citaku ya Allah. Tunjukilah aku ya. Bu berazam betul dulu. Saya pengen S3. Dulu dilamar Ustaz, dulu bilang mau nggak nikah sama saya? Mau, tapi saya mau S3. Boleh nggak saya S3? Boleh kata Ustaz. Ya udah, boleh nggak apa-apa. Karena saya maunya S3 selesai. Dan Ustaz menepati janjinya.
Apapun yang terjadi dia support Bu Nurul sampai S3. Diutamakan, didahulukan, didukung. Hebat nggak? Iya, yang hebat tuh Ustadz sebetulnya. Jadi disupport. Nah hari-harinya apa? Hari-harinya dengan belajar dakwah, belajar dakwah, belajar dakwah, belajar dakwah. Pernah nggak lihat Bu Nurul keluar jalan-jalan shopping-shopping kemana-mana? Ada juga tuh ke Mega, ya kan? Ke Mega, paling orang bawa apa gitu, yang belanja Pak Yayang, Pak Nun, Pak Ucu. Gitu yang laki-laki juga. Kalau cita-citanya tinggi, semangatnya juga harus kuat, tinggi. Nurul S1 menikah. S1 menikah. Tamat S1 maksudnya, tamat S1 Bu Nurul menikah, langsung S2. Setahun lahir Abang Ibat, 2 tahun selesai S2. Langsung S3. Itu ya. Nah, jadi amalkan betul. Kalau mau menjadi remaja pewarna peradaban, jangan sia-siakan waktu. Terus cas diri, hidroksilabilah dalam segala aktivitas. Kalau dia berpikir selesaiin semua masalah umat, bantu teman-teman. Teman susah, bantu, kasih solusi. Baca buku, tanya sama ulama. Kalau ngomong nasihat, ya. Satu lagi, udah tadi ya? Belum. Assalamualaikum, Ustazah Zah, bagaimana cara melawan malas? Kan tadi udah jawab dalam menghafal Al-Quran. Hidroksilabilah. Ini kan lagi hafal Quran. Masa lagi pegang Quran? Kalau dalam pegang Quran ini, hidroksilabilahnya gimana? Ya Allah, anak ngantuk. Beri anak kekuatan ya Allah. Ya Allah, anak lagi nangis. Beri anak kekuatan ya Allah. Kira-kira apa males gak? Beri anak ya Allah, bimbing anak ya Allah. Gitu. Ya Allah, anak males ngambil bantal. Males banget anak ambil selimut. Ya enggak gitu dong. Oke, itu aja dari Bu Nurul ya, semangat terus. Remaja calon orang besar. Diamnya berpikir, pandangannya. Siapa yang mau jadi orang besar? Yang tunjuk tangan, semoga Allah kabulkan menjadi orang besar. Islam Islam. Sehebat Asma, sehebat Mus'ab bin Umair, sehebat anak Sultan Muhammad. Amin. Ya. Amin. Takbir. Takbir. Akbar. Akbar. Jangan moncrot, mulutnya kebuka, tutup dulu. Ya, bisa aja dari Bu Nurul. Bisa? Bisa. Bisa, insya Allah bisa luar biasa. Takbir. Allah. Bisa, insya Allah. Jangan luar biasa, anak luar biasa. Itu anak SLB, ya. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.